Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai hal yang baru, yaitu mengenai horoskop. Sebelum kita memulai pembahasan tentang horoskop ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk 2021. Biarlah tahun yang baru ini juga akan memberikan pengharapan yang baru kepada kita semua. Seperti kita tahu tahun yang lalu kita benar-benar didera oleh pandemi COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan tahun 2021 ini atas berkat Tuhan, atas kemurahan hati Tuhan, maka pandemi COVID-19 ini dapat berakhir. Ya, biar juga berkat-berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan yang sempurna akan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Baik, tentu kita seringkali mendengar mengenai kata horoskop yang biasa juga kita kenal mungkin sebagai ramalan perbintangan. Tentu dengan kekristenan kita dilarang untuk percaya mengenai ramalan yang dibuat oleh manusia atau oleh siapapun juga. Ya, tetapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa pengajaran ini adalah untuk menambah wawasan kita, menambah firman Tuhan. Luasnya firman Tuhan itu masuk ke berbagai faktor. Ya, pernahkah kita berpikir dari mana asal muasalnya mengenai horoskop ini? Ya, tentu ada yang menjawab ya dari ilmu perbintangan yang diciptakan oleh manusia. Ya, memang itu pendapat yang umum ya. Namun kalau kita tanya lebih jauh lagi, mungkin agak sulit dijawab oleh mereka. Mengapa lambang-lambang yang dipakai itu adalah menunjukkan atau melambangkan berbagai jenis hewan misalnya, yang tidak mempunyai hubungan dengan ilmu perbintangan. Atau pertanyaan lain yang juga bisa timbul adalah mengapa horoskop itu mulai tanggal 21 bukan tanggal 1 seperti umumnya. Ya, mengapa juga horoskop itu memulai dari bulan Maret bukan bulan Januari? Bukankah semuanya aktivitas seharusnya dimulai dari tanggal 1 Januari? Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang nanti akan kita jawab berdasarkan firman Tuhan, ya. Ya, jadi sekali lagi sebenarnya kalau saya boleh mengatakan bahwa horoskop itu bersumber daripada Alkitab. Memang amat jarang sekali khotbah dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Padahal kita tahu bahwa Alkitab itu merupakan sumber semuanya. Baik sumber, jadi termasuk sumber ilmu pengetahuan juga. Misalnya tentang kesehatan, bagaimana Tuhan mengajarkan manusia untuk dioperasi. Itu semua juga berdasarkan firman Tuhan atau Tuhan yang mengajarkan. Dan mengenai ini nanti akan saya buatkan video yang tersendiri ya, mengingat durasinya juga cukup panjang. Kita lihat Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau manusia ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, Alkitab atau firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu harus hidup takut akan Tuhan. Namun sekali lagi ya, jangan diartikan secara harfiah. Artinya kalau kita takut akan Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, lalu maka Tuhan akan memberikan hikmat buat kita, memberikan penglihatan buat kita, atau mungkin suatu buku yang jatuh dari langit. Tentu bukan itu maksudnya ya. Jadi takut akan Tuhan artinya marilah kita membaca firman Tuhan. Marilah kita belajar tentang firman Tuhan. Marilah kita merenungkan dan menggali semua firman Tuhan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan ya. Ya, jadi mengapa bisa demikian? Walaupun dengan akal sehat, misalnya kita membandingkan semua teori-teori yang dibuat oleh manusia yang populer sekalipun, terutama misalnya saya ambil contoh misalnya mengenai hal penciptaan ya. Manusia sampai hari ini percaya bahwa alam semesta ini terjadi karena adanya ledakan yang dahsyat ya. Padahal kita tahu bahwa
kalau suatu ledakan dan dahsyat itu tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang beraturan. Ya, ledakan apapun juga itu tidak mungkin mengakibatkan sesuatu yang beraturan. Ya, padahal kita tahu ya bahwa alam semesta ini bekerjanya adalah menurut suatu aturan atau ketetapan-ketetapan yang sudah digariskan. Ya, misalnya mengenai orbit berbagai planet. Ya, kalau tidak ada orbit itu maka semua planet akan bertabrakan sehingga mungkin tidak akan tercipta alam semesta yang damai ini. Ya, kalau alam semesta ini terjadi karena adanya ledakan dan dahsyat, bam, hancur semuanya. Dan saya yakin tidak mungkin ada lintasan-lintasan yang begitu, penempatan-penempatan yang begitu hebat atas alam semesta ini. Ya, tentu kita percaya ada kuasa yang jauh melebihi itu, yaitu kuasa Tuhan ya, yang sudah menciptakan sedemikian rupa untuk menjaga kehidupan makhluk hidup ya. Jadi saya sekali lagi percaya bahwa semua yang menempatkannya itu adalah kuasa Tuhan. Amin. Baik, kemudian Amsal juga 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, jadi sekali lagi firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa dari mulutlah, dari firman Tuhanlah datangnya pengetahuan dan kepandaian. Ya, dan jangan juga dipikir bahwa kalau kita membaca firman Tuhan sekali lagi, lalu Tuhan akan tiba-tiba memberikan suatu hikmat, suatu pandangan, lalu kita langsung menjadi hebat, langsung kita menjadi pandai. Bukan itu tentunya ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kita harus terus bersekutu, menggali, merenungkan, meminta hikmat Tuhan sehingga akhirnya kita diberikan suatu pengetahuan yang cukup baik mengenai apa yang ingin kita mintakan atau kita harapkan ya. Demikian juga dengan horoskop ini ya. Asal mulanya juga berasal dari bangsa Israel yang percaya akan Tuhan ya, dan tentu saja berdasarkan pengembangan firman Tuhan atau setidak-tidaknya berasal dari penggalian firman Tuhan. Memang sekali lagi saya katakan di Alkitab tidak pernah dicantumkan mengenai tentang horoskop ini. Karena firman Tuhan di Alkitab itu semua mengajarkan tentang keselamatan manusia. Ya. Sedangkan horoskop ini lebih banyak berbicara mengenai kehidupan manusia di dunia ini. Bahwa manusia yang dilahirkan dalam tiap bulan yang berbeda itu mempunyai kemampuan atau kelebihan atau mungkin berkat yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Itulah yang ingin ditunjukkan melalui horoskop itu. Ya, sekali lagi, bukan firman Tuhan tetapi yang ditunjukkan oleh horoskop ya. Padahal saya katakan pada mulanya tidaklah demikian ya. Asal horoskop itu adalah menggali dia firman Tuhan, menyambung-nyambungkan antara berbagai kejadian-kejadian di dunia ini dengan firman Tuhan tentunya ya. Karena bangsa Israel percaya pada saat itu berdasarkan perhitungan kalender bulan mereka percaya bahwa pada bulan-bulan tertentu itu Tuhan akan memberikan berbagai berkat yang berbeda-beda kepada umatnya. Ya, ini pemikiran daripada bangsa Israel. Jadi sebenarnya horoskop ini tidak berbicara mengenai kehidupan manusia secara langsung, tetapi berbicara mengenai kehidupan, bulan apa, Tuhan pernah memberikan berkat apa, ya itu. Kemudian lama-kelamaan dikaitkan dengan kelahiran manusia, pada bulan apa mereka akan mendapatkan apa, dan seterusnya. Bahkan juga bisa dihubungkan dengan karakter daripada seseorang, ya. Jadi sekali lagi, untuk menjawab tentang mengapa tanggal 21 dimulainya setiap perhitungan horoskop, apalagi dikaitkan dengan bulannya yaitu Maret, itu menyatakan penanggalan orang Yahudi yang sudah ribuan tahun lamanya. Karena pada hari itulah Tuhan menentukan adanya permulaan tahun dan hari yang baru bagi bangsa Israel. Ya, Keluaran 12 ayat 18.
Bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi Tuhanlah yang menentukan bahwa pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang kita kenal sebagai hari Paskah itu, atau hari ketika bangsa Israel dimerdekakan dari perbudakan, ini merupakan hari pertama dan tahun pertama dari bangsa Israel. Ya, tahun inilah yang kita sebut dengan tahun eklesiastikal. Ya, jadi bagi mereka yang tidak mengerti apa itu tahun eklesiastikal dan bagaimana perhitungannya, mungkin dapat melihat di video saya yang lain yang saya beri judul mengenai tanggal 25 Desember adalah hari Natal. Ya, di sana diberikan penjelasan yang cukup lengkap. Ya. Jadi kita tahu bahwa bangsa Israel ini dari dulu memakai penanggalan lunisolar. Apa arti lunisolar? Artinya adalah mereka menghitungnya berdasarkan musim. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel atau tanah Kanaan itu mempunyai 4 musim. Ya, mereka juga mempunyai 12 bulan dalam setahun. Ya, namun mereka sebulan hanya mengenal 29 hari atau 30 hari. Ya, karena berdasarkan bulan. Ya, sehingga tidak ada satu bulan itu 31 hari, tidak ada, ya. Sehingga satu tahun itu hanya 354 hari saja, ya. Namun untuk melengkapi perhitungan mereka juga mempunyai tahun kabisat seperti tahun pada Gregorian, ya. Jadi jelas berbeda perhitungannya dengan kita. Kita memakai kalender Gregorian, perputaran bumi pada matahari, sedangkan mereka menghitung perputaran bulan pada matahari. Jadi kalau kita lihat penanggalan bangsa Israel saat ini, maka bulan pertama mereka yang jatuh pada bulan Maret pada kalender internasional atau Gregorian. Jadi bulan Abib atau bulan Nisan itu jika dikonversikan ke dalam tahun Gregorian, maka itu jatuhnya pada pada bulan Maret dan April. Ya, itu juga bisa lihat di video mengenai tanggal 25 Desember adalah hari Natal. Sudah di sana dijelaskan, ya. Kita lihat bagaimana perhitungan atau apa yang dikatakan Tuhan mengenai hal ini. Keluaran 13 ayat 4. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Ya, dalam bulan Abib atau bulan Nisan itu adalah bulan pertama dari penanggalan orang Israel. Atau kita lihat juga di Ester 3 ayat 7. Dalam bulan yang pertama, yaitu bulan Nisan, ya tadi disebut Abib, kemudian sekarang disebut Nisan. Dan tahun yang ke-12, zaman Raja Ahasiveros, orang membuang pur, yakni undi, ya di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yaitu bulan Adar. Jadi orang Ibrani atau orang Yahudi itu mungkin 12 bulan. Yang pertama itu disebut dengan bulan Nisan atau Abib. Bulan yang ke-12 itu disebut dengan bulan Adar. Sekali lagi, bagi jemaat Tuhan yang mau melihat lengkapnya, silakan tonton video saya yang saya beri judul tanggal 25 Desember adalah hari Natal, ya. Kemudian untuk terjelas mengenai hal horoskop ini, nah saya juga melampirkannya. Inilah foto kalender orang Yahudi. Ya, kita lihat di sini bahwa penanggalan kalender orang Israel pada saat ini masih memakai. Jadi kalender yang difirmankan Tuhan mungkin sudah 5.000 tahun yang lalu, bahkan 7.000 tahun yang lalu. Ya, ada yang mengatakan demikian, ya, tapi saya rasa mungkin tepatnya adalah 5.000 tahun yang lalu itu orang Israel atau Bani Israel itu sudah memakai penanggalan eklesiastikal ini, ya. Mereka tetap memakai kalender yang difirmankan oleh Tuhan sampai hari ini, terutama yang berhubungan dengan keagamaan tentunya, ya. Kita lihat pada sisi kiri atas yang saya beri tanda, itu bulan April dihitung dari pertengahan bulan Abib atau bulan Nisan, ya, sampai pertengahan bulan Iyar, ya, atau dalam kalender internasionalnya bulan pertama orang Israel itu dimulai dari pertengahan bulan Maret sampai pertengahan bulan April, atau lebih tegas ya saya katakan bulan Abib itu atau bulan Nisan itu jika dikonversikan ke kalender internasional atau Gregorian, maka dimulai dari tanggal 15 Maret
sampai 15 April. Jadi ingat ya jemaat Tuhan yang terkasih, bulan pertama, bulan Nisan itu jika dikonversikan ke tahun Gregorian itu dari tanggal 15 Maret sampai 15 April ya. Kita tahu bahwa pada tanggal 14 atau 15 pada kalender tersebut disebut adalah hari Paskah ya, sesuai itu dengan Alkitab ya. Demikian juga musim-musim yang mereka rasakan ya, mereka memasuki musim bulan semi atau akhir musim dingin, karena dikatakan tadi di tulisannya adalah salju mulai mencair ya. Sedangkan hasil pertanian mereka adalah barley, yaitu biji-bijian yang diperlukan untuk membuat bahan minuman beralkohol. Nah, dan Adar yaitu bulan antara Januari sampai Februari menurut kalender internasional adalah bulan yang ke-12 sesuai dengan firman Tuhan tadi. Jadi Tuhan telah menetapkan 1 tahun bagi bangsa Israel itu adalah 12 bulan ya. Pertama kali manusia tentu dalam menentukan waktu dalam setahunnya, mereka hanya mulai mencatat dari hari ke hari. Ya, misalnya setiap hari ketika matahari muncul lalu terbenam itu disebut 1 hari, dicatat dan seterusnya. Ya, kemudian kemudian dilanjutkan pada bulan-bulannya atau musim-musimnya dicatat. Ya, wah ini mungkin 3 bulan atau 4 bulan, oh musimnya ini, suasananya atau cuacanya seperti apa dicatat, dan lama-kelamaan itu dibukukan sehingga mereka mendapatkan satu penanggalan yang sampai hari ini dipergunakan. Ya, tentu memang ada yang juga mengkaitkan dengan astronomi. Ya, tapi dasarnya adalah perhitungan dari manusia yang mencatat dari hari ke hari. Ya. Jadi sekali lagi, arti Nisan adalah mukjizat ya. Bangsa Israel Yahudi percaya bahwa penulisan Nisan dengan 2 N itu adalah dengan 2 kali mukjizat. Artinya bangsa Israel benar-benar mendapatkan mukjizat yang melimpah. Nah, dan hal itu dapat kita lihat ketika bangsa Israel mulai meninggalkan tanah Mesir misalnya. Ya, mereka tidak memiliki pasukan yang kuat, yang hebat, tetapi mereka dapat menaklukkan kekuasaan Firaun yang begitu berkuasa. Tentu saja hal ini karena adanya kuasa dari Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan, adanya mukjizat dari Tuhan. Demikian juga ketika mereka ingin menyeberang ke ke Laut Merah. Ya, mereka juga sudah angkat tangan karena mereka sudah dari belakang sudah dikepung oleh pasukan bangsa Mesir atau Firaun. Di kiri kanannya adalah bukit atau pegunungan, di depannya Laut Merah ya. Jadi tidak bisa lari kemanapun juga. Namun sekali lagi, karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena mukjizat yang berasal daripada Tuhan, akhirnya Musa dapat membelah laut tersebut dan mereka dapat menyeberangi laut tersebut ya. Jadi inilah 2 mukjizat yang sangat besar yang dialami atau didapat oleh bangsa Israel. Jadi sekali lagi, berdasarkan Alkitab itu bulan pertama bagi bangsa Israel adalah bulan Abib atau bulan Nisan. Sedangkan penjelasan tanggalnya yang bukan mulai 1 kita lihat ya di Keluaran 12 ayat 13. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, yaitu bulan Abib, bulan pertama tadi, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kita tahu ini mulai adalah penyembelihan ya, di mana Tuhan mengisyaratkan supaya bangsa Israel memotong domba seekor untuk sekeluarga dan mereka harus menubuhkannya darahnya pada bagian pintu kusen ya dan bangsa Israel dilarang untuk keluar daripada rumah ya. Itu pada tanggal 10 bulan Abib Tuhan sudah memutuskan atau mengisyaratkan atau memerintahkan kepada bangsa Israel supaya mereka mulai mengambil masing-masing seekor domba. Kemudian kita lihat di Keluaran 12 ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu malam atau pada waktu senja ya. Lalu Tuhan menyuruh mereka mengurung atau menjaga domba-domba itu 4 hari.
tanggal 10 Tuhan memerintahkan 4 hari mereka harus menjaga domba tersebut. Kemudian sore atau senjanya mereka harus menyembelihnya. Kemudian kita lihat di Keluaran 12 ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab tiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari yang ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Ya, jadi setelah bangsa Israel itu menyembelih domba pada tanggal 14, 7 hari lagi mereka harus makan roti tidak beragi. Jadi artinya 14 malam ya kalau bangsa Israel, atau kalau buat kita ya tanggal 15, karena 14 dan 15 itu satu hari ya. Tanggal 14 tambah 7 sama dengan 21 sore hari sudah mulai dihitung. Jadi kalender di horoskop kadang 21, kadang 22. Nah, inilah dasarnya daripada firman Tuhan ya. Yang berarti bahwa mereka pada tanggal 21 itu atau tanggal 22 tanggal 21 hari matahari terbenam atau sampai ke tanggal 22 ya, mereka harus benar-benar menyucikan diri, membersihkan diri, karena kita tahu bahwa seratusan tahun bangsa Israel itu tinggal di tanah Mesir, mereka sudah terkontaminasi dengan penyembahan berhala. Jadi dalam 7 hari itulah maka Tuhan ingin menyucikan mereka, yaitu tidak memakan roti beragi dan harus makan nanti kita lihat sayur yang pahit ya. Nah, ini disebut dengan taraf pembersihan diri ya. Jadi itulah makanya mungkin ada yang bertanya, mengapa harus ekor domba, lambang daripada bulan pertama yaitu Aries ya. Menurut ilmu perbintangan sama sekali itu tidak memakai domba ya. Namun bagi jemaat Tuhan yang terkasih, pertanyaan tersebut tadi sudah saya jelaskan, sangat mudah dijawab, bahwa karena peristiwa itu dekat dengan Paskah ya, bahwa Tuhan menyuruh menyembelih seekor domba. Mengapa harus seekor domba? Karena Tuhan ingin menghancurkan atau menghina dewa Mesir yang disebut dengan dewa Amon itu, yang bentuknya adalah seekor domba ya, yang di bawahnya itu menaungi daripada Firaun ya. Jadi untuk jemaat Tuhan yang terkasih juga yang belum mengerti tentang ini, dapat mencari video yang lain yang saya beri judul Mengapa Harus Anak Domba ya. Jadi sebenarnya horoskop pertama yang disebut dengan Aries itu berasal dari kata Yunani yang berarti domba, yang dilambangkan dengan domba ya. Jadi Aries itu berasal dari kode Yunani yang berasal daripada domba, lambangnya juga domba ya. Dan ini berlaku seumur hidup, karena orang yang dilahirkan itu hanya satu kali saja pada waktu yang tertentu. Jadi tidak bisa diramalkan setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap minggu ya. Mengapa itu banyak ada di majalah atau di koran-koran? Ya seperti sudah saya katakan tadi, sudah ada penyelewengan ya, tafsiran-tafsiran sudah yang melenceng daripada firman Tuhan ya. Mereka mulai memakai otak ya, lebih banyak segi komersialnya, karena kalau setiap tahun hanya satu kali ya penghasilan mereka cuma satu kali ya. Jadi kalau mereka bisa mengkait-kaitkan segala macam dengan setiap minggu, maka mereka mendapatkan income setiap minggu ya. Jadi mari kita mulai lihat tafsiran mengenai horoskop ini. Mereka yang lahir tanggal 21 Maret sampai dengan 20 April atau 21 April, tentu untuk menafsirkannya harus berdasarkan firman Tuhan ya. Namun karena di Alkitab tidak tertulis secara harfiah, maka penafsirannya hanya bisa ditafsirkan berdasarkan beberapa peristiwa yang terjadi di dalam bulan tersebut yang termuat di dalam Alkitab ya. Mungkin yang pertama saya bisa katakan bahwa ya pada bulan tersebut penuh mukjizat yang pertama ya. Kemudian dikaitkan dengan orang-orang kemudian dikatakan bahwa orang-orang yang lahir di bulan ini maka mendapatkan mukjizat yang luar biasa kalau mereka mengandalkan Tuhan. Sama seperti bangsa Mesir ya. Bangsa Mesir kalau tidak mengandalkan Tuhan, mereka masih tetap menjadi budak. Ya, karena mereka mengandalkan kekuatan Tuhan, mereka percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka mereka memperoleh double berkat. Demikian juga kita.
ya yang dilahirkan pada bulan ini ya, mereka yang percaya bahwa mereka yang percaya dan mengandalkan kepada Tuhan juga akan mendapatkan berkat ya. Tapi sekali lagi ini adalah penafsiran saya sendiri, penafsiran manusia ya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai peristiwa Paskah yang tadi sudah saya jelaskan. Paskah berarti kemerdekaan ya. Jadi artinya orang yang dilahirkan pada bulan ini sebenarnya mempunyai kemampuan untuk melepaskan diri dari manusia lamanya untuk menjadi manusia yang baru karena mereka memiliki kekuatan Paskah tadi. Ya, jadi bagi mereka yang lahir di bulan ini, mereka harus menyadari bahwa mereka itu mempunyai berkat atau sudah diberikan talenta, kemampuan untuk memerdekakan diri dari segala hal-hal dalam hal yang berkaitan dengan dosa. Ya, dan kalau mereka ini terlibat dalam pelayanan, maka mereka ini juga mempunyai talenta untuk penginjilan atau meraih jiwa-jiwa baru. Ya. Kemudian yang ketiga, diberkati setelah mendapatkan kemerdekaan. Ya, kita lihat juga tadi bangsa Israel setelah Paskah mereka mendapatkan berkat yang luar biasa ya, di samping tentu yang tadi saya katakan mengenai kemerdekaan ya. Mereka ketika hendak meninggalkan tanah Mesir, mereka meminta emas, perak dan hewan ternak daripada orang-orang Mesir dan orang Mesir memberikannya ya, sehingga inilah yang dapat dikaitkan dengan horoskop ini. Mereka mempunyai berkat atau diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa kalau mereka mengandalkan Tuhan ya. Namun sebelum mereka mendapatkan itu, mereka harus makan roti tidak beragit dulu ya. Artinya mereka harus mengalahkan korban syukur dulu ya. Jangan selalu diartikan korban syukur itu berupa materi ya. Ya, kalau punya materi juga tidak ada salahnya, tetapi yang terbaik adalah atau yang harus kita lakukan adalah ucapan syukur, terima kasih, penyembahan ya, atau bisa juga korban syukur yang berupa persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan ya. Inilah korban yang sangat dinantikan Tuhan. Artinya semua kehidupan kita itu kita berikan, kita pasrahkan kepada Tuhan. Kemudian arti makan roti yang tidak beragi juga bisa berarti kita jangan tercemar oleh sesuatu yang berdosa. Ya, jauhi segala hal-hal yang berdosa tadi, ya. Kemudian juga kalau perlu dengan berpuasa misalnya. Lalu sayur pahit berarti kita juga jangan cepat tawar hati, ya. Kalau kita menghadapi masalah atau dalam pergumulan apapun juga. Ya, bukankah juga ada pujian yang mengatakan bahwa langit tidak selamanya cerah, ya kan, jalan tidak selamanya rata ya. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus tahu bahwa kehidupan ini memang seperti itu ya. Jadi demikian juga kehidupan kita, jangan cepat kita tawar hati atau kita cepat bersungut-sungut ketika badai pencobaan datang. Tetapi hendaknya kita terus bertahan dalam nama Tuhan Yesus. Niscaya kita pasti dipulihkan. Tapi sekali lagi ini adalah tafsiran manusia ya, yang dikaitkan dengan adanya berbagai peristiwa di dalam Alkitab ya. Jadi sekali lagi saya katakan bagi mereka yang ingin mungkin berkomen, silakan komen asal sudah melihat dan mendengarkan video ini dengan lengkap ya. Tentu saya menghargai sekali berbagai pendapat ya, tapi yang jelas sekali lagi saya katakan saya tidak mengajarkan penafsiran yang berdasarkan horoskop. Khotbah ini atau video ini dibuat hanya untuk menambah wawasan kita, asal muasal daripada horoskop ya. Inilah pembahasan mengenai horoskop ya. Untuk saya harapkan setelah mendengarkan video ini kita akan menambah wawasan kita mengenai horoskop atau asal muasal dari horoskop ini ya. Tentu kalau memang kita mengamini apa yang terjadi di Alkitab itu tidak salah, karena kita bukan mengamini kepada horoskopnya, kita mengamini kepada Alkitab. Yang kita percaya adalah firman Tuhan. Kalau kita bisa menerima berkat-berkat yang
seperti yang sudah saya tadi katakan, ya kita tinggal mengampuni saja ya. Demikianlah pembahasan mengenai firman Tuhan kali ini, yaitu mengenai horoskop. Kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.